Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fasubhanaka Allahumma ya Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah sekalian, tema hari ini agar kegiatan ekonomi menjadi bagian dari proses tazkiyah. Selama ini dan pas ini setelah Ramadan berlalu 1 bulan, di kajian-kajian sebelumnya juga dijelaskan sarana tazkiyatun nafas itu terutama dari al-ummahat atau al-wasail al-ummahat, sarana-sarana utama. Itu kesannya yang ibadah khusus bahkan di masjid dan sekitarnya. Tapi saya juga pernah menjelaskan, iya, pertama dari ibadah-ibadah mahdoh itu, dari ibadah-ibadah khusus itu, salat 5 waktu misalkan. Tapi ketika salat itu sudah mampu dilakukan dengan baik, dia memiliki pengaruh pada jiwa, pada karakter, bahkan jiwa raga setiap manusia yang melakukan. Salat itu kalau baik dilakukan, pertama kita akan memiliki kerinduan, kebutuhan terhadap salat. Makanya orang selain melakukan salat fardu, salat yang wajib 5 waktu, melakukan salat sunnah dari mulai rawatib, qabliyah, ba'diyah, bahkan ada salat duha, salat tahajud, salat-salat yang bernama itu. Malah dalam kondisi tertentu rindu seseorang bisa juga melakukan salat sunnah tanpa nama, namanya salat sunnah mutlak. Itu pengaruh pada pelaksanaannya, teman-teman, suasana pelaksanaan ibadah. Belum pengaruh pada karakternya, pada kepribadiannya. Makanya tuntunan agama ini luar biasa. Dia menata seluruh komponen kehidupan kita. Kalau ruhiyahnya sudah tertata, sudah terbangun dengan ibadah-ibadah mahdoh itu, dia akan mampu menjadikan seluruh lini sisi kehidupannya juga menjadi ibadah. Dengan demikian, maka akan terjadi seluruh kegiatan, seluruh aktivitas seseorang itu juga bagian dari proses tazkiyah. Itu yang saya ingin ingatkan di awal. Makanya kegiatan ekonomi, bisnis, entrepreneurship, berwirausaha yang konon atau dulu orang banyak berpikir itu urusan dunia, sehingga beberapa orang juga menyalahgunakan pemahaman dari yang semestinya. Ketika ada ayat semodel wailul lil mutaffifin, mewaspadai, mewanti-wanti kegiatan pasar yang curang, neraka wail untuk mereka yang suka melakukan kecurangan. Atau banyak ayat serupa, hadis pun
Sebaik-baik tempat itu masjid, seburuk-buruk tempat itu pasar. Khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha. Orang menyalah pahami kita harus hati-hati dengan kegiatan ekonomi. Jangan terlalu betah di pasar, bahkan jangan berada di pasar. Padahal justru yang diinginkan dari ayat-ayat itu orang-orang beriman, orang-orang yang rajin ibadah, yang bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga harus berada di pasar, harus ikut dalam kegiatan ekonomi agar nilai-nilai keimanan ini pun menjadi dasar kegiatan ekonomi itu. Dan dengan demikian kegiatan ekonomi itu akan menjadi kebaikan untuk kehidupan berbangsa, bernegara. Teman-teman, melalui kajian pagi hari ini, saya ingin semua kita kembali terbangunkan bahwa kegiatan ekonomi, kegiatan pasar, bahkan penguasaan pasar itu menjadi bagian dari sarana mentazkiyah, mensucikan jiwa kita. Nah, tentunya bagi kita kegiatan ekonomi itu harus menjadi proses tazkiyatun nafs. Bagaimana sedemikian? Pertama, ekonomi itu merupakan amanah agama. Jadi kalau kita perhatikan perjalanan peradaban Islam, terlebih dari sirah nabawiyah, perjalanan detail. Sirah itu perjalanan detail sang Nabi, dari kita mengenal sejarah beliau dari sebelum lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan ayahanda sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Di usia dini sudah ditinggal ibu tercinta. Sebenarnya dari sisi ekonomi, teman-teman, ini nilai agung yang Allah siapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar memiliki kepribadian hanya kepada Allah bergantung, hanya kepada Zat yang Maha Kuasa berharap, termasuk pada hal ekonomi, kebutuhan sehari-hari yang banyak orang berpikir, malah di banyak negara, di banyak masyarakat, anak yatim itu kelompok khusus, miskin, lemah, harus diperhatikan. Iya, bagi lingkungan, bagi orang yang memiliki tanggung jawab, bagi lingkungan harus seperti itu. Tapi untuk anak yatimnya sendiri, dari pertama Nabi dan setiap anak yatim, bisa jadi itu takdir ilahi untuk menjadikan dia, untuk mempersiapkan dia memiliki jiwa yang besar, menjadi pribadi yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang dia harapkan dalam kehidupan, yang dia jadikan tujuan dalam setiap kegiatan. Dan seseorang ketika sudah memiliki prinsip seperti ini, sudah cukup menjadi atau memiliki modal menjadi orang besar, karena dia nanti akan terus ikut untuk menyerap sibghat Allah, celupan nilai-nilai Allah yang siap membentuk kepribadian dia. Teman-teman, jadi dari mulai keyatimannya saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipersiapkan oleh Allah.
untuk menjadi seorang nabi, untuk menjadi seorang pelaku ekonomi. Jadi bagi kalian, bagi setiap kita yang sedang dalam kondisi berat, termasuk ayah, ibu misalkan sudah tidak ada, tergantung siapa dan bagaimana kita menyikapi itu, mengelola itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, si anak yatim itu mampu menjadi manusia terbaik yang pernah ada di planet bumi. Teman-teman sekalian, kemudian dari perkembangan beliau, saya sebutkan di poin pertama, 40 tahun usia sebelum kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal dalam sirahnya sebagai pelaku ekonomi. Beliau sudah ikut dalam kegiatan ekonomi, dari mulai mengembalakan kambing, mengembalakan domba, mendapatkan upah. Artinya beliau bekerja. Itu masih kecil. Kemudian berniaga, bahkan sampai ke mancanegara. Syria, negeri Syam yang disebutkan itu Syria, Palestina, Yordania, kisaran itu sudah mendekati Eropa Timur, teman-teman. Syria itu berbatasan dengan Turki, yang di dalamnya ada Bizantium, ada Istanbul. Itu di usia belasan tahun, 12 tahun. Jadi di usia muda beliau sudah ikut kegiatan ekonomi, bahkan ke mancanegara. Dan unik katanya, salah satu rahasia keberhasilan bisnis beliau itu, dari Mekah, dari Hijaz ke Syam itu bawa produk-produk khas Hijaz. Beliau tentunya produk itu diminati oleh orang yang tidak punya atau jarang produk itu di negeri mereka, di negeri Syam sana. Tapi di sana juga, di saat berada di Syam, bahkan dalam perjalanan beliau mencermati produk-produk apa saja yang unik, menarik, bisa dibawa ke Hijaz, ke Mekah. Jadi perjalanan beliau untung atau menghasilkan perkembangan ekonomi yang baik untuk di tempat beliau, juga di pelancongan beliau, di negara di mana beliau kunjungi. Teman-teman sekalian, ini tidak kebetulan. 40 tahun usia pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi, menjadi pelaku ekonomi, menjadi pelaku pasar. 40 tahun, teman-teman. Angka 40 itu, atau usia 40 itu, usia yang menggambarkan kematangan. Jadi beliau benar-benar ditempa, dipersiapkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang matang. Begitu masuk ke masa bi'tsah, ke masa risalah, beliau menjadi Rasul, 23 tahun usia risalahnya juga sangat kental, pekat jejak dan pesan ekonomi. Saya sih sering mengatakan, di mana ada kegiatan keislaman, apalagi pusat kegiatan Islam, pusat kekuasaan Islam, dipastikan ada kegiatan pasar juga, kegiatan ekonomi. Dari mulai Masjidil Haram, kalau orang Indonesia dulu malah mengenal ada pasar Seng, sampai namanya juga sudah nama Indonesia, pasar Seng, karena dulunya mungkin penutupnya dari Seng kali ya. Sekarang sudah tidak ada, lebih megah, lebih. Itu di Mekah ya, di jejak awalnya. Di jejak akhirnya
Di Turki teman-teman, sampai sekarang di mana ada masjid yang rata-rata megah, masjid di Turki itu walaupun musola kecil tetap ada menaranya dan lantainya itu karpet yang bagus. Dan kalau tidak di masjid, di musola di tingkat 1 atau tingkat 2-nya, di sekitarannya pasti ada yang namanya caihanet. Bukan caihanet bahasa Sunda ya, caihanet air hangat. Cai itu teh, hana itu rumah teh. Di tempat orang jualan teh. Dan orang Turki itu sampai sekarang kayaknya kesukaannya nongkrong di warung teh. Selain rumah atau orang yang jualan teh, juga kegiatan pasar yang lain. Itu sangat wajar ketika kita membaca sumber utama agama itu, Al-Quran dan Sunnah. Ternyata memang ekonomi itu menjadi pesan, atau kalau tidak seluruhnya, menjadi salah satu pesan utama agama, menjadi salah satu pilar agama. Teman-teman, kalau baca Al-Quran, saya selain ayat-ayat khusus tentang ekonomi yang banyak itu, saya malah ketika baca surat Al-Fatihah saja, terus Al-Baqarah, Ali Imran, setiap ayat yang kita baca selalu ada hubungan dengan ekonomi. Coba antum perhatikan, ayat pertama yang tertulis dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau dihitung, Bismillah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Kita itu kan diminta untuk berakhlak. Jadi membaca, memahami nama-nama Allah, 99 nama itu yang Asmaul Husna, dan kita berakhlak dengan akhlak-akhlak Allah, pengasih, penyayang. Kita sulit jadi pengasih kalau tidak memiliki harta. Walaupun bisa juga yang dikasih hal lain ya, tapi yang identik dengan kita ngasih orang, ya ngasih rezeki. Dalam istilah bahasa Arab, faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin bisa memberi. Orang yang tidak punya uang tidak bisa memberi uang, teman-teman. Ar-Rahman, maha pengasih, maha penyayang, sayang. Orang kalau lagi nggak punya uang bukannya uring-uringan, boro-boro sayang ya, boro-boro sayang-sayangan, malah jadi uring-uringan. Kalau orang Sunda berlagu itu kuring-kuringan. Kuring-kuringan itu nafsi-nafsi, lu gue gitu, nggak peduli. Lihat Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar itu saja teman-teman, belum kita kaji lebih mendalam lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang menata, mencipta, menata alam semesta. Subhanallah. Orang kalau baca ayat ini tahu, yakin bahwa alam semesta yang ada ini dicipta dan ditata oleh Yang Maha Kuasa, tercipta dan tertata. Kan dia akan bisa memahami arah kegiatan ekonominya. Insya Allah akan sesuai dengan penataan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari awal sampai tujuannya pun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesuai dengan yang Allah arahkan dalam kegiatan dan tujuan ekonomi itu. Kembali lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Maliki yaumiddin. Allah yang menjadi raja, penguasa, pemilik hari pembalasan. Teman-teman, itu kan
mengingatkan kalau kita yang mencari rezeki itu pemilik utama, pemilik total rezeki bahkan semua alam semesta, dunia dan akhirat, hari pembalasan itu Allah Subhanahu wa taala. Tentang kepemilikan hakiki semua yang ada itu. Jadi nanti orang yang berkegiatan ekonomi ketika dia memiliki harta, rumah, mobil, apa tuh harta yang menggiurkan kan begitu kalau orang Indonesia, orang Sunda ya, atau jangan-jangan khusus orang Sukabumi, kampung saya, yang membahagiakan di dunia ini rumah page, rumah yang kokoh, mobil yang baru bagus gitu. Tapi kalau ini agak terlalu nyunda ya. Pamajikan yang jarang atau sering reneh. Maaf, ini istri yang sering atau tergantung orangnya sih. Ada yang mau sering, ada yang mau jarang. Yang sering atau jarang mengandung. Jadi itu istilah candaan orang Sunda yang bisa membuat kita bahagia dari dunia ini. Nah, teman-teman, orang kalau punya prinsip maliki yaumiddin dalam kegiatan ekonominya, ketika dia memiliki ketika ia menghasilkan rumah misalkan, kendaraan atau keluarga yang membuat mereka bahagia bahkan bangga, ketika dia punya keyakinan dengan tuntunan Al-Quran tadi, pemilik hakiki itu Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia memiliki itu semua, dia akan tetap tenang sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kebaikan, keberlimpahan ekonomi itu hanya akan membuat dia lebih dekat kepada Allah. Tidak takabur, tidak sombong, tidak lupa daratan, udara dan lautan ya. Orang ketika mendapatkan nikmat banyak yang lupa akan hakikat nikmat itu. Pada hakikatnya karunia Allah Maha Pemilik utama dan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga kebahagiaannya itu untuk menghantarkan menjadi orang, menjadi pribadi yang bersyukur. Sebaliknya teman-teman, ketika apa yang diharapkan, diusahakan, diperjuangkan itu belum diberikan, belum didapatkan, seorang yang baca surat Al-Fatihah seperti tadi tidak akan bersedih, kecewa yang berlebihan. Dia akan tetap yakin, tegar bahwa pemilik rezeki, pemilik ekonomi yang sedang diperjuangkan secara hakiki dan mutlak itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia akan tetap mampu bertahan, bergerak dalam perjuangannya, tidak lumpuh, apalagi jatuh yang sampai mengakhiri hidupnya. Banyak orang karena gagal membangun startupnya, membangun usahanya, wah, kuliah jadi berhenti. Untung kalau baru malas kuliah ya. Kalau tadi sudah mau mengakhiri diri ya. Na'udzubillah. Lihat teman-teman, baru ayat-ayat baru sampai maliki yaumiddin. Belum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuan arah kegiatan ekonomi kita. Nah, belum nanti ternyata kegiatan ekonomi yang islami itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang tegar, sabar, dan tidak tergoda dengan gaya-gaya Yahudi yang akan menjauhkan dari kebahagiaan dengan ekonomi itu. Itu baru surat Al-Fatihah teman-teman. Antum baca surat Al-Baqarah dari ayat pertama pun sudah seperti itu. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Al-Quran itu sebagai pusaka pengarah kegiatan ekonomi kita.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya sedang ingin meyakinkan kalian, meyakinkan kita semua bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sangat syarat dengan pesan-pesan ekonomi, baik yang secara langsung ataupun umum. Begitu juga sunnah nabawiyah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Apalagi kalau dipahami yang disebut sunnah itu, maja'a min Rasulullah SAW min qaulin wa amalin wa taqririn. Sunnah atau hadis itu yang datang muncul dari Rasulullah SAW, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau. Wah, dihitung seperti tadi teman-teman, 40 tahun pertama, 23 tahun sebagai Rasul, ekonomi itu benar-benar menjadi pesan yang luar biasa. Ayat-ayat jihad, ayat-ayat perjuangan dalam Islam yang orang sering mengaji, menjelaskan jihad itu, makanya sempat diselewengkan pemahaman, jadi alasan menuding orang-orang yang sering menjelaskan jihad, perjuangan dalam agama itu fundamentalis, teroris, dan seterusnya. Mereka memahami jihad itu dengan berkorban nyawa. Padahal kalau dicermati ayat-ayat tentang jihad, teman-teman, silahkan nanti dilihat, salah satunya di surat yang menjelaskan tentang kunci kemenangan, surat As-Saff. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi sebelum jiwa, perjuangan itu dengan jiwa, ternyata yang pertama disebutkan itu dengan harta kalian. Ini benar-benar menekankan. Nah, kalau saya mau gambarkan kayak gini, kayak saya pegang Sa'adu Rijal, goyang-goyang, kepluk-kepluk kepala. Ekonomi harus diperhatikan. Umat sekarang, padahal kalau teman-teman perhatikan, di setiap negara di mana mayoritas beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanahnya itu berlimpah potensi ekonomi, teman-teman. Ada yang minyak, kalau di Timur Tengah, Indonesia kayaknya paling lengkap ya, minyak ada, semua, malah yang namanya emas itu sampai konon gunung emas. Malah saya sering bercanda di Jawa Timur, di Jawa Tengah, setiap laki-laki emas, mas Fatur, mas, subhanallah. Lihat, malah di negeri kita ini teman-teman, kita melempar tongkat saja, seminggu 2 minggu kemudian bisa jadi sumber makanan. Kalau tongkat itu dari pohon singkong ya, bisa jadi sayuran, bisa dijual juga. Allah Akbar. Namun sayang, umat Islam melupakan pesan utama, pilar yang luar biasa. Umat Islam termasuk mahasiswa pertanian pun, Paperta maksud saya, ada Paperta di sini. Mahasiswa Paperta pun ketika lihat pohon singkong itu biasa-biasa saja. Pertanian itu luar biasa, teman-teman. Jadi ayo, ingat, sadar, bangun, bangkit, kelola ekonomi. Dan ternyata dia pilar utama agama. Teman-teman sekalian, jadi dengan pemahaman seperti barusan,
kita bisa terkondisikan menyadari, memahami tujuan dari kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Bagi kita, kegiatan ekonomi itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, dulu orang berpikir malah ekonomi syariah, saya pengajar di ekonomi syariah, banyak orang yang memahami ekonomi syariah itu perbankan syariah atau paling banter asuransi syariah saja. Sama sebenarnya. Kalau lebih dalam juga wakaf, juga orang berpikir wakaf itu 3M malah disebutnya, masjid, madrasah, makbarah. Jadi kita ini benar-benar entah dijauhkan, tapi kondisi kita itu begitu jauh dari konsep ekonomi Islam yang sebenarnya. Jadi perbankan syariah, asuransi syariah itu bagian kecil saja dari ekonomi syariah. Seluruh sektor real yang ada, teman-teman, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, semuanya, semua sektor real, sektor yang nyata itu bagian garap utama ekonomi dalam Islam. Jadi kita itu bergerak dari sekecil apapun sudah bisa masuk pada kegiatan ekonomi. Saya katakan dari jarak yang paling dekat, dari diri kita saja, teman-teman. Seseorang belajar alis misalkan, belajar mata, belajar hidung. Sekarang kan dokter THT, dokter kulit, itu kegiatan ekonomi. Jadi ekonomi itu sesuatu yang sangat dekat dengan kita, dan agama sangat ingin kita perhatian dengannya. Namun pada nyatanya kita tidak menyadari itu, tidak terlibat. Bahkan ada yang sampai tadi antipati dalam tanda kutip, berpikir pasar itu tempat bergumulnya setan, gitu. Tempatnya kecurangan, tempat kegiatan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah, sampai ke batas itu. Padahal kegiatan ekonomi dari mulai yang paling dekat itu bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agar dapat melaksanakan tuntunan kehidupan, kewajiban. Jadi pertama, teman-teman, kenapa kita harus terlibat dalam kegiatan ekonomi, harus ikut dalam kegiatan pasar? Pertama, itu ibadah kita, karena itu pesan agama, perintah agama. Malah kalau secara hukum berkegiatan ekonomi itu menjadi fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban kepada seluruh orang beriman, kepada seluruh Islam, seluruh muslim. Tapi bisa gugur kewajiban itu dengan ada sebagian dari mereka melakukannya. Nah, masalahnya dari mulai kesadaran itu sampai ke seseorang itu mau menanggung kewajiban orang lain atau tidak. Jadi bisa juga, teman-teman, selain poin pertama untuk ibadah tadi, kedua mewakili orang-orang beriman dalam melakukan kewajibannya. Semoga menjadi lebih besar motivasi. Seperti sekarang orang-orang Gaza, orang-orang Palestina mewakili seluruh umat Islam dunia untuk mempertahankan Gaza, untuk membela Palestina yang di dalamnya ada Al-Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Nah, tujuan kedua
Kita ikut kegiatan ekonomi itu agar dapat melaksanakan tuntunan kehidupan. Jadi kita punya kekuatan ekonomi supaya bisa mengikuti, supaya mampu ikut arahan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Minimal maksud saya tuh kayak sholat saja teman-teman. Orang untuk menutup aurat kan harus punya pakaian, harus dibeli. Itu yang paling sederhana, gitu. Belum perjuangan berikutnya. Jadi kita turut dalam kegiatan ekonomi agar dapat melaksanakan tuntunan kehidupan yang Allah siapkan, termasuk di dalamnya kewajiban, agar dapat melaksanakan dakwah. Semoga kegiatan ekonominya mandiri, berhasil, dengan ekonomi yang kuat bisa menghadirkan berkah untuk dakwah, teman-teman. Semoga mudah dipahami ya. Waktu saya masih ada kan? Alhamdulillah masih cukup. Agar dapat turut dalam perjuangan fisabilillah, teman-teman, orang-orang beriman itu kan hidupnya tuh harus ibadah, harus dakwah, dan mujahadah, harus menjadi perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendapatkan slogan dari salah satu ahli ekonomi Islam Indonesia, Profesor Antoni Syafi'i. Beliau bilang kegiatan ekonomi kita itu harus berpengaruh pada perjuangan mensolihkan orang kaya. Ini dakwah dan jihadnya teman-teman, mengkayakan orang solih. Jadi kegiatan ekonomi kita itu bukan sekedar bekerja, dapat bayaran, dapat maisha, bisa menghidupi Aisyah dan anak-anaknya. Bukan hanya itu teman-teman. Ini tolong dikuatkan lagi. Tujuan ekonomi kita itu, kita berbisnis, berwirausaha, bukan sekedar untuk memiliki kecukupan diri, istri, suami, dan putra putri. Bukan sekedar itu. Dan bagaimana tujuan kita, arah kita dalam kegiatan ekonomi akan menentukan siapa kita kemudian dalam kehidupan ekonomi itu. Kalau yang seperti tadi, ya akan biasa-biasa saja. Dan itu kebanyakan orang, kebanyakan manusia seperti itu. Dalam agama kita teman-teman, dalam agama kita, kegiatan ekonomi itu bukan hanya untuk diri dan keluarga saja. Bahkan bangsa, negara, hingga dunia kita siapkan untuk menjadi hasil atau pengaruh dari kegiatan ekonomi kita. Makanya mensolihkan orang kaya, mengkayakan orang solih, mensolihkan para pemimpin, menghantarkan orang-orang soleh menjadi pemimpin. Teman-teman, sudah sampai ke sana belum tuh kegiatan atau tujuan dari kegiatan ekonomi kita? Padahal orang lain, pihak yang tidak suka keimanan, musuh-musuh keimanan, itu sudah jauh ke sana. Teman-teman, sementara ini penguasa kegiatan ekonomi dunia itu Zionis, Yahudi. Mereka luar biasa itu.
sudah sampai ke batas bisa menentukan siapa pemimpin di sebuah negeri dengan kekuatan ekonomi kita. Jadi ayat-ayat tentang riba itu teman-teman, ayat-ayat tentang riba, salah satu yang terkenalnya kan alladzina ya'kuluna riba, mereka orang-orang yang makan riba itu la yaqumuna, tidaklah mereka bangun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan, melainkan bangun seperti orang yang kemasukan setan, orang yang kesurupan. Orang yang kemasukan setan itu karena sedang lemah, sedang jauh dari perlindungan Allah. Bisa juga orang yang sedang dalam kondisi sedih banget, atau suka banget, bahagia banget, yang melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan punya peluang untuk masuk ke dalam tubuh, mengalir bersama aliran darah dalam tubuh, bergerak dengan tubuh manusia itu. Jadi manusia itu hidup, masih ada, tapi yang bicara, yang bergerak di dalam tubuhnya bukan diri dia, melainkan setan yang masuk dan menguasai. Orang yang suka makan riba, teman-teman, ayatnya itu kalau diperhatikan bukan individu. Sekali lagi, kaum muslimin sering salah memahami, terlalu disempitkan individu, paling banter keluarga gitu. Padahal kalau dilihat redaksinya bentuknya jamak, kelompok. Jadi bukan hanya individu, bukan hanya keluarga, tapi bisa sebuah komunitas, sebuah bangsa, sebuah negara yang makan riba tidaklah akan mampu bangun, melainkan seperti bangunnya orang yang kemasukan setan tadi, orang yang kesurupan. Dia bangun tapi tidak dengan jati dirinya sendiri. Ini tentang penguasaan pasar. Ekonomi itu harus dikelola mandiri, tentunya tanpa meninggalkan bersinergi dan penguasaan pasar. Hari ini kita menyaksikan negara-negara yang pasarnya dikelola orang lain, negara-negara yang tidak menguasai pasarnya sendiri, dengan leluasa dikendalikan oleh pihak yang memberikan donasi. Teman-teman sekalian, jadi kenapa kita harus ikut dalam kegiatan ekonomi? Kenapa kita harus ikut dalam kegiatan pasar? Agar dapat turut dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensolehkan orang-orang kaya, mengkayakan orang-orang saleh, mensolehkan para pemimpin, dan menghantarkan orang-orang saleh menjadi pemimpin. Waduh, kalau terjadi seperti ini, harapan, bayangan tentang sebuah negara besar di Islam dunia yang berwibawa, yang berkiprah di dunia akan menjadi kenyataan. Teman-teman sekalian, perhatian terhadap ekonomi akan menjadi penawar dominasi Yahudi. Saya jadikan poin khusus ini, walaupun akan lama kalau dibaca kajian surat Al-Hasyr, teman-teman. Al-Hasyr 28. Sedikit saja ya. Surat Al-Hasyr itu satu surat, tidak terlalu panjang, tapi memberikan panduan kepada kita bagaimana menghadapi dominasi dan penguasaan Yahudi, bahkan mengalahkan mereka. Diawali dengan kalimat ayat Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, tentang bertasbihnya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Dan teman-teman kalau perhatikan setiap ayat, setiap surat yang diawali dengan tasbih ini, baik dalam bentuk fi'il madhi atau fi'il amar, dari mulai surat Al-Isra, surat ke-17, itu nama lainnya surat Bani Israel. Di dalamnya terdapat tentang konsep arahan Allah menghadapi Yahudi. Terus surat Al-Hasyr ini, surat Al-Hadid. Setiap ada surat yang diawali dengan tasbih itu rupanya tentang
tentang tapi secara khusus surat Al-Hasr ini lebih detail bagaimana kita menghadapi dominasi Yahudi itu. Yang kita diingatkan dalam surat Al-Fatihah setiap rakaat salat tentang kewaspadaan terhadap mereka. Teman-teman sekalian, orang Yahudi itu di ayat 2 surat Al-Hasr diingatkan oleh Allah bahwa Allah lah yang telah melakukan pengusiran orang Yahudi Bani Nadir di Madinah dulu. Padahal baik kalian orang-orang beriman ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah mengira mereka akan bisa keluar. Mereka pun yakin betul benteng-benteng yang mereka bangun, benteng Bani Nadir itu tidak akan mampu ditembus oleh siapapun, termasuk oleh Allah, oleh Tuhan. Annahum mani'atuhum musunuhum minallah. Jadi dari mulai umat Islam juga mereka orang Yahudi sendiri meyakini tidak akan pernah tergoyahkan. Tapi kemudian nyatanya mereka terusirkan. Dan Allah menegaskan, sungguh sebenarnya pada hakikatnya Allah yang telah menolong kalian mengusir Yahudi Bani Nadir itu. Rupanya kekalahan-kekalahan Yahudi itu selalu dengan pengusiran, teman-teman. Mereka di surat Al-Hasr itu disebutkan itu pengusiran pertama. Rupanya untuk sekian banyak pengusiran. Jadi pernah mereka itu tertolak oleh seluruh bangsa, oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Terakhir Utsmaniyah, kekhilafahan Utsmani yang memberikan peluang mereka tinggal di tempat terakhir itu. Teman-teman, saya sebutkan perhatian orang-orang beriman terhadap kegiatan ekonomi akan menjadi penawar dominasi Yahudi. Salah satu yang pertama menggencarkan mereka itu di surat Al-Hasr ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya menebangi pohon kurma. Banyak versi dalam tafsir, ada yang karena memang butuh untuk koordinasi sehingga butuh tempat yang agak lapang untuk berkumpul kuda-kuda pasukan. Ada yang memang itu sebuah gerakan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ternyata membuat jiper, gentar orang-orang Yahudi. Karena bagi mereka kebun kurma Bani Nadir itu pilar ekonomi mereka. Itu benteng dari sisi ekonomi, itu sumber penghasilan mereka. Ketika mulai diganggu, membuat mereka ketar-ketir. Dan selalu seperti itu, teman-teman. Jadi perhatian terhadap ekonomi, kembali perhatian terhadap ekonomi itu akan menjadi penawar, membuat dominasi Yahudi menjadi goyah, menjadi gentar, insya Allah. Agar dapat bermanfaat. Ini tujuan utama dari kegiatan ekonomi, teman-teman. Lihat dari zakat, infak, sedekah, wakaf, bahkan qard itu pinjaman, meminjamkan kepada orang lain. Jadi zakat itu jangan dipahami kewajiban bagi orang beriman, kan dia termasuk rukun Islam ya. Orang Islam itu harus zakat gitu. Jangan sekedar dipahami seperti itu. Itu pemahaman yang benar. Tapi tolong lebih dalam lagi. Zakat itu, teman-teman, kewajiban bagi orang muslim yang memiliki harta, yang hartanya sudah sampai batas tertentu yang disebut nisab. Jadi bukan kewajiban terhadap setiap orang beriman sembarang. Orang muslim harus zakat. Tidak. Orang muslim yang memiliki harta, kalaupun dia banyak megang harta, kalau bukan milik dia, tidak wajib zakat.
pinjaman, titipan misalkan. Betapa banyak teman-teman hari ini orang tinggal di rumah besar, mewah, megah, dia sendiri misalkan atau sama istrinya, dia hanya menunggu, dia bekerja, bukan pemiliknya. Sementara pemiliknya malah tinggalnya di tempat yang rumahnya, kamarnya cuma 1x2 meter misalkan, kalau yang di penjara ya pemiliknya. Banyak orang seperti itu. Dia tidak wajib zakat. Jadi ingat, muslim yang memiliki harta, hartanya sampai batas nisab. Itu tergantung. Kalau perdagangan, kalau gaji bulanan, ada ukuran-ukurannya. Intinya orang yang sudah memiliki kecukupan wajib zakat. Itu yang wajib zakat. Sisanya, ini bukan isyarat sudah habis banget waktu ya. Sisanya infak, sedekah, wakaf, qard, itu sunnah. Yang wajib cuma satu teman-teman. Nah, dipahaminya rupanya orang beriman itu diarahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh agama ini untuk punya harta yang berlebih sehingga bisa berbagi. Kalau kita masuk ikut kegiatan ekonomi dengan pilar-pilar tadi, dengan tujuan-tujuan tadi teman-teman, ibadah, dakwah, perjuangan di jalan Allah untuk bermanfaat bagi masyarakat seluas mungkin agar bisa zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu yang termasuk orang yang mendapatkan janji Allah. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Orang yang berkegiatan ekonomi seperti itu akan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada tapi sudah cukup ya waktunya. Demikian teman-teman, saya dengan materi ini berharap terutama kalian teman-teman muda, ini teman-teman muda suka bangun pagi lagi. Kalian anak-anak muda yang bangun pagi punya potensi untuk bisa menjadi pelaku ekonomi sukses. Iya teman-teman, anak muda bangun pagi. Nanti saya jelaskan, masih muda paginya bangun itu punya pintu luas menjadi pengusaha sukses. Saya buka sedikit saja. Jangankan bangunnya dari jam 3 atau setengah 3 dengan tahajud, bangunnya pas subuh saja, kemudian sholat sunnah subuh 2 rakaat. Dalam hadis disebutkan, ingat ada 2 rakaat khafifatani qoblal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Ada 2 rakaat ringan, bacaannya itu kuliah sama kulhu, jangan panjang-panjang, tidak sunnah malah kalau panjang. Kuliah sama kulhu sebelum sholat subuh, namanya sholat sunnah qabliyah fajar, sholat sunnah qabliyah subuh. Kata Rasulullah SAW, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Saya baca sarah hadis itu, ternyata orang yang bangun pagi dawam istiqomah qabliyah subuhnya saja dia dawamkan, apalagi subuh berjamaahnya. Maksud hadis itu, dia akan mendapatkan limpahan rezeki. Itu arti lebih baik dari dunia dan seisinya. Minimal dia tidak akan punya masalah dengan dunia. Jadi baru dari situ saja teman-teman, belum bangun pagi yang lainnya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.